Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur meskipun melalui online, kita masih bisa menerima firman Tuhan melalui persekutuan doa keluarga. Kita akan memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat 15 bait 1 dan 3. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Berdoa dan jaga supaya jangan penggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang teguh. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, segala hormat, puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Kami ucap syukur jika Engkau masih menyertai kami. Terbukti pada malam hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sejak pagi, siang hingga malam hari ini. Bapa, meskipun di dalam pandemi di negara kami, khususnya di GKJ Telogosari ini, kami mengucap syukur jika kami masih boleh bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Engkau sendiri ya Bapa yang menyertai kami di dalam kami mengadakan ibadah keluarga pada malam hari ini. Ibadah pada malam hari ini kami serahkan kepadamu ya Bapa, sejak awal, pertengahan hingga pada akhirnya nanti. Kami juga berdoa ya Bapa kepada hamba-Mu Bapak Suratman yang nanti akan membawakan firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan kepada hamba-Mu supaya apa yang disampaikan nanti berkenan di hadapan-Mu dan bermanfaat bagi kita semua di dalam kami melaksanakan kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita memuji nama Tuhan kembali dengan pujian Tuhan adalah Gembalaku. Takkan kekurangan aku.
di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Suratman. Dipersilahkan. Matur nuwun BRI. Shalom Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita melakukan doa, persekutuan doa keluarga. Mari kita akan belajar dari firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur 23 ayatnya yang pertama sampai ke-6. Mari kita buka Alkitab kita, Mazmur 23 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Yang perikopnya, Tuhan gembalaku yang baik. Begini firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Berbahagialah bagi kita yang menerima sabda ini dan melaksanakan dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada persekutuan doa malam ini, nas yang kita ambil adalah dari Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Dan untuk
persekutuan doa malam ini kita beri judul Berjalan dan Beserta. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Mazmur 23 Daud menggambarkan Tuhan sebagai gembala yang baik. Dalam salah satu kutipannya Daud mengatakan, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku." Dari perikop ini mungkin kita berpikir, jika Tuhan itu gembala yang baik, mengapa ada lembah kekelaman? Jadi kita mesti berpikir seperti itu kadang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dunia ini penuh dengan tantangan. Setiap saat kita mungkin dihadapkan pada masalah kesehatan, keuangan, atau hubungan. Inilah yang disebut lembah kekelaman dalam hidup. Tetapi di sana berita baiknya, dalam lembah kekelaman itu kita berjalan. Jadi Bapak Ibu, di dalam lembah kekelaman itu kita berjalan, bukan tinggal, bukan diam atau berhenti. Hal ini menunjukkan bahwa lembah kekelaman bersifat sementara. Ada batas kedaluarsa bagi setiap persoalan kita. Jadi ketika kita berada di dalam lembah kekelaman, itu tidak berhenti tetapi berjalan, dan ini membuktikan bahwa hal yang kita alami ini akan berlalu, jadi tidak seterusnya kita alami. Jadi kita mesti melewati. Kekelaman bersifat sementara, ada batas kedaluarsa bagi setiap persoalan kita. Jadi persoalan apapun yang kita hadapi itu bersifat sementara. Maka Tuhan berkata, tantangan yang kita hadapi hari ini mungkin tidak akan berarti di kemudian hari, jadi akan hilang sirna di kemudian hari. Untuk itu kita diperintahkan oleh Tuhan untuk tidak takut. Dan lagi saat kita berjalan, kita tidak dibiarkan sendirian oleh Tuhan. Jadi kita didampingi oleh Tuhan pada saat menjalani kehidupan apapun. Jadi Tuhan mengharapkan supaya kita tetap percaya bahwa Tuhan senantiasa beserta kita dan Tuhan siap menolong dan menyelamatkan kita. Inilah janji yang menjadi jaminan bahwa setiap persoalan tidak peduli entah berat atau ringan, semua pasti akan terselesaikan. Jadi Bapak Ibu, Tuhan mengharapkan supaya kita tidak takut, tetapi kita selalu bersandar pada Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun, seperti yang disampaikan di dalam bacaan tadi Mazmur 23. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lembah kekelaman seperti apakah yang kita hadapi saat ini? Saya yakin kita semua tahu bahwa saat ini kita berada di dalam lembah kekelaman, yaitu apa Bapak Ibu? Kalau tadi lembah kekelaman itu contohnya adalah kesehatan, keuangan, dan atau hubungan. Jadi pada saat ini kita berada pada lembah kekelaman, yaitu tentang kesehatan dan keuangan. Jadi semua kita mengalami kesulitan kesehatan berkenaan dengan kondisi COVID-19 ini. Jadi bukan hanya kita yang di negara kita Indonesia, tetapi di seluruh dunia akan mengalami seperti kita sekarang. Maka apa yang harus kita lakukan? Jadi untuk menghadapi situasi yang sekarang kita hadapi, Tuhan berkata, sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman seperti sekarang, kita tidak boleh takut sebab Tuhan beserta kita. Jadi apapun yang kita hadapi tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas. Lembah kekelaman seperti apakah yang kita hadapi saat ini? Yaitu kita berada di dalam situasi pandemi. Jadi ini kalau kita tidak bersandar pada Tuhan, kita akan mengalami ketakutan yang luar biasa. Banyak orang-orang yang sekarang takut luar biasa. Tetapi janji Tuhan bahwa tidak perlu khawatir atau cemas. Tidak perlu khawatir atau cemas di dalam menghadapi tantangan semacam ini.
tetapi tidak lantas kita mengabaikan protokol yang sudah harusnya kita jalani. Jadi tidak khawatir dan cemas, tetapi masih harus melakukan protokol kesehatan seperti harus memakai masker kalau bepergian, kemudian selalu cuci tangan dan menjaga jarak dengan siapapun. Jadi itu tetap harus kita lakukan, tetapi kita dikatakan Tuhan bahwa kita tidak perlu khawatir, kita punya Tuhan yang selalu berada dan selalu menolong kita. Jadi Tuhan menggembalakan kita ke tempat yang baik dan persoalan seberat apapun akan selesai pada waktunya. Jadi janji Tuhan, jaminan untuk kita bahwa setiap persoalan, tidak peduli entah berat atau ringan, semua pasti akan terselesaikan. Itu janji Tuhan. Jadi yakinlah kita tidak akan selamanya ada di sana. Tadi dikatakan bahwa kita itu berjalan di lembah kekelaman. Seperti saat ini ketika kita berada di situasi pandemi COVID-19, kita itu berjalan tetapi tidak diam. Jadi persoalan ini akan selesai. Jadi akan kita lewati seperti tadi dikatakan bahwa lembah kekelaman itu lembah kekelaman itu tidak selamanya akan seperti menetap terus. Jadi kita berjalan dan dilindungi oleh Tuhan. Kita selalu bersama, digembalakan oleh Tuhan. Jadi kita enggak usah khawatir, kita enggak usah cemas, tetapi dalam situasi sekarang kita juga harus berusaha selalu memenuhi protokol kesehatan yang tadi saya katakan, bahwa kita juga harus berusaha untuk tidak tertular dan tidak menulari. Jadi ini kata Tuhan. Jadi bukan berarti kita khawatir, tidak cemas, tapi tidak mematuhi peraturan yang sekarang ada, pakai masker tidak pernah, kemudian pergi-pergi, kalau tidak penting ya pergi terus, keluyuran kemana-mana. Itu berarti kita menantang Tuhan, bahwa kita tidak boleh seperti itu. Harus senantiasa, kalaupun kita tidak khawatir maupun cemas, tetapi kita masih tetap melakukan protokol kesehatan yang baik. Jadi kita berusaha sambil berdoa, berserah kepada Tuhan, tetapi masih tetap berusaha secara manusiawi. Yakinlah kita tidak akan selamanya ada di sana. Kita hanya berjalan melewatinya beserta Sang Gembala. Jadi yakinlah bahwa pandemi ini tidak selamanya ada. Pada suatu saat nanti akan berlalu, seperti janji Tuhan bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Jadi tidak ada bahaya yang dapat mengancam kehidupan kita selama kita berjalan bersama Tuhan. Ini janji yang luar biasa. Tidak ada bahaya dapat mengancam kehidupan kita selama kita berjalan bersama Tuhan. Jadi sudah jelas Bapak Ibu, selama kita berjalan bersama Tuhan, lembah kekelaman seperti seberat apapun tidak akan mengancam kehidupan kita. Itu janji Tuhan. Saat persoalan datang menerpa, katakan kepada diri sendiri, masalahku akan berlalu, tangan gembalaku akan menuntunku berjalan melewati lembah kekelaman sampai akhir mataku melihat sinar terang. Ini Bapak Ibu yang harus kita pahami, bahwa saat persoalan datang menerpa seperti sekarang ini, katakan pada diri kita supaya diri kita yakin bahwa masalahku akan berlalu. Seperti sekarang kita menghadapi COVID ini, masalah COVID ini pasti akan berlalu. Itu janji Tuhan, bahwa tangan gembalaku akan menuntunku. Jadi kita akan senantiasa dituntun oleh Tuhan sehingga berjalan bisa melewati lembah kekelaman yang sekarang kita alami. Sampai akhirnya mata kita melihat sinar terang. Itu janji Tuhan. Jadi Tuhan berkata bahwa jaminan bahwa setiap persoalan, tidak peduli entah berat entah ringan,
itu pasti akan terselesaikan. Tetapi secara manusiawi kadang kita merasa ketakutan di masa sulit seperti sekarang. Banyak dari saudara-saudara kita yang mungkin karena COVID ini terkena imbas, kemudian diberhentikan dari pekerjaannya, kemudian susah mencari pekerjaan yang lain, kemudian banyak yang memang sudah positif setiap hari bertambah banyak. Ini secara manusiawi memang menakutkan bagi kita. Tetapi kita sebagai anak Tuhan harus selalu ingat bahwa Tuhan gembala kita, Tuhan senantiasa beserta kita. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, pada waktunya nanti Tuhan akan kita akan dapat melewati masalah yang kita hadapi. Tidak ada bahaya yang dapat mengancam kehidupan kita selama kita berjalan bersama Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang di surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada malam hari ini Tuhan kami bersyukur kalau Tuhan telah memberikan firman yang begitu indah bagi kami, sehingga mengingatkan kami semua untuk tidak takut di dalam menghadapi ancaman kehidupan ini. Bapa yang di surga, ajari kami Tuhan untuk senantiasa melepas rasa ketakutan yang selama ini mungkin kami hadapi. Secara manusiawi, kalau melihat situasi sekarang pandemi ini sungguh menakutkan dan mengkhawatirkan Tuhan. Tetapi Tuhan telah berfirman bahwa Aku akan beserta dengan engkau. Tidak ada bahaya yang dapat mengancam kehidupan kita selama kita berjalan bersama Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami setelah mendengar firman ini menjadi lega dan mungkin terobati rasa takut kami, sehingga kami selalu bersandar dan berjalan dengan Engkau Bapa. Di saat ini kami menyatukan pikiran kami untuk bisa berdoa di hadapan-Mu Bapa. Kami berdoa untuk gereja kami, GKJ Telogosari. Kiranya Engkau berkati kami semua, warga gereja. Engkau berkati semua, mulai dari anak-anak sampai orang tua, sampai adiuswo. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Tuhan membentengi kami dengan benteng darah suci-Mu, sehingga kami warga gereja tidak akan terserang COVID yang sekarang berada di negara kami. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk majelis-majelis gereja yang sekarang melayani kami, yang harus melayani kami dari rumah ke rumah karena masa pandemi ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua dengan kesehatan, sehingga pelayanan mereka senantiasa terus berjalan, tidak akan berhenti kalaupun hanya ada COVID ini Tuhan. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk pendeta kami, Bapak Anung Tri Rumantio dan keluarganya. Kiranya Engkau berkati Bapa, sehingga apa yang Bapak Pendeta lakukan senantiasa dapat menggembalakan kami. Di dalam situasi yang sekarang ini, pengembalaan Bapak Pendeta sungguh sangat kami idam-idamkan, sehingga rasa takut dan khawatir kami menjadi jauh di hadapan kami. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk anak-anak kami, untuk saudara-saudara kami di gereja ini, mulai dari komisi-komisi yang ada di gereja ini. Kiranya Engkau berkati mereka semua. Kalaupun ada rencana yang belum terlaksana karena COVID ini Tuhan, kiranya Engkau ampuni semuanya komisi-komisi kami ini. Mampukan mereka untuk bekerja dan melaksanakan apa yang dapat dilaksanakan di masa sekarang yang sulit ini Tuhan. Kami yakin bahwa Tuhan senantiasa memberkati kami di dalam setiap langkah kami. Tuhan yang Maha Kasih, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan,
dari mulai yang tertinggi Bapak Presiden sampai ke RT-RT, kiranya apa yang mereka lakukan menjadikan negara kami selamat dari bencana yang sekarang ada. Bagi orang-orang yang memusuhi dan akan menghalangi pejabat-pejabat kami untuk melakukan tindakan, kiranya Tuhan menyingkirkan, halangan-halangan yang ada di negara kami. Bapa yang di surga, kami serahkan semua doa dan permohonan kami hanya di dalam kuasa tangan-Mu, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Haleluya, amin. Waktu selanjutnya saya serahkan Bu Eri. Terima kasih Pak Ratman yang sudah menyampaikan firman-Nya yang sungguh indah. Kiranya firman yang disampaikan Bapak Suratman ini bisa kita pakai sebagai pedoman hidup kita hari lepas hari. Kita akan memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat 427, bait yang pertama dan yang kedua. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami Bu Eri dan Pak Ratman mengucapkan terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu saudara-saudari di dalam mengikuti persekutuan doa keluarga pada malam hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudari yang terkasih, kami menghimbau untuk kita selalu menjaga kesehatan dan jangan lupa memakai masker. Tuhan memberkati.